Good morning. Selamat pagi. Now we are at the second meeting. Kita ada di pertemuan kedua. So we will learn about passive voice. Kita masih belajar kita akan belajar kalimat pasif. Masih tentang kalimat pasif. So pay attention. Perhatikan how to differ and arrange, bagaimana membedakan dan menyusun. Ketika kita melihat kalimat tersebut, pasti you can think about there is another topic. Jadi ketika kita membaca, pasti akan berpikir ada topik yang lainnya. Apa itu? Let's see. How to differ active voice and passive voice. Ini kita akan belajar juga tentang kalimat aktif. Kenapa harus belajar kalimat aktif? Agar kita lebih tahu bagaimana how to arrange passive voice, bagaimana kita menyusun kalimat pasif, atau bagaimana kita menulis atau dalam hal ini membuat kalimat pasif. Oke. Kita lihat di tabel. See on the table about active and passive. The first sentence. Mary helped the boy. Lihat, Mary helped the boy. Lihat rumusnya yang pada bagian atasnya, subject, verb to, plus object. Mana subjeknya? Mary. Verb to-nya helped. Objeknya the boy. Otomatis the boy. Ketika dia membentuk kalimat pasif, maka akan jadi the boy was helped by Mary. Keterangan di bagian kanan, the right side, it says in the passive, the object of an active becomes the subject of the passive. It is same with verb to of an active becomes verb to of the passive, or we could call as past participle. Jadi, di dalam kalimat aktif, subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Begitu juga objek di kalimat aktif akan jadi subjek di kalimat pasif. Ini juga pernah kalian pelajari di bahasa Indonesia. I think it's the same. Jadi seperti sama. Lihat perubahannya jadi kalimat pasif. The boy yang bagian atasnya itu jadi objek akan jadi subjek di kalimat pasif, dan subjek di kalimat aktif akan jadi objek di kalimat pasif. Kemudian yang kata kerjanya, kata kerja kedua akan jadi kata kerja ketiga. Kemudian di sini ada tambahan B. B ini yang maksud adalah to be. Pasti semua bertanya, kenapa ada was, bukan misalnya and, is, atau are. Kita bisa lihat bahwa kalimat aktif ini yang pertamanya menggunakan tenses simple past tense dari rumusnya. Karena ini kata kerja kedua. Kalau di sini bertuliskan helps, Mary helps the boy, maka otomatis simple present tense, dan di sini tidak ada was, pasti adanya is. Jadi
merubah change active passive, we should know the tense inactive. Ya, jadi kita harus tahu tenses di kalimat aktif itu apa supaya kita gampang merubahnya. Saya harap bisa paham. Nah, kemudian kita lihat lagi kalimat yang kedua. An accident happened. Nah, pasifnya tidak ada. Kalimat pertama kita bisa lihat keterangannya di samping kanan. Only transitive verbs are used in the passive. Jadi hanya kata kerja transitif digunakan di kalimat pasif. It's not possible to use verbs such as happen, come, agree, arrive, cry, exist, go, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk, smile, and so on. Jadi, kata kerja mereka ini itu tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk pasif karena merupakan kata kerja transitif. Pasti semua bertanya, apa sih transitif? Transitif ini kan only transitif. Kalau ini yang ini masuk, kata kerja ini masuk di intransitif, kata kerja intransitif. Transitif berarti kata kerja yang memiliki bisa diikuti objek. Kalau intransitif berarti tidak bisa. Adakah, kalau kita bahasa Indonesia kan seperti ini kan artinya terjadi. Ini kan artinya datang. Adakah didatangi? Kan aneh. Jadi kita bisa merubah bukan semua kata kerja. Kalau kata kerja yang masuk intransitif berarti tidak bisa. Kemudian some verbs can be either transitive and intransitive depending on the situation. In some instances, such a verb may require an object. Ada juga kata itu bisa jadi transitif, bisa jadi intransitif. While in others, it does not require an object such as play, continue, grow, speak, eat, stop, and so on. Jadi masih banyak. Ada kata-kata kerja yang bisa berperan jadi transitif dan intransitif. For example, play. If you say I play, it's okay. Kau katakan bermain, ya di sana kan tidak ada objek, I play. Tapi kalau kau atau kalian katakan I play piano, there is an object. Di sana ada objeknya, piano. So it means the verb belongs to transitive and intransitive. Itulah kenapa bisa jadi ada kata kerja yang masuk transitif dan intransitif. Okay, let's move about how to arrange passive voice. Kan kita di sini sudah bisa membedakan active and passive. Sekaligus tambahannya mana yang dapat kita rubah menjadi kalimat pasif, tidak dengan menggunakan hanya kata kerja transitif yang diikuti objek. Itu bisa dirubah, kalau tidak berarti tidak. Kalau memiliki objek langsung ya, oke. Coba lihat di sini sudah ada active voice, ada beberapa tenses.
Mari kita lihat tadi simple present. Nah, ini yang tadi yang saya contohkan sebelumnya. Kalau dia simple present berarti Mary helps John. Nah, ketika dirubah jadi passive voice atau this mistyping. Ini passive voice ya, tapi passive active. Nah, John is helped by Mary. Jadi dari subject plus verb 1 plus SES plus object. Jadi ini S sama ES ini itu ditambahkan jika kata subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, seperti ini Mary. Ketika kalian cari di kamus pasti hanya didapat help, tidak ada S-nya. Tapi karena di sini third person singular, so you will put S on verbs ya. Pada kata kerjanya kamu tambahkan S. Objek, lihat. John sebelumnya jadi objek, di sini jadi subjek. Kemudian ditambah to be besar. Karena John jadi to be-nya yes. Kemudian kata kerja bentuk ketiga. Kemudian by, kemudian objek Mary-nya. Mary yang tadi subjek jadi objek di sini. Nah, sama halnya dengan sentences yang selanjutnya. Perhatikan present continuous. Nah, ini present continuous berarti kita ada lagi rumus yang lainnya. Nah, bisa dilihat rumusnya. Perubahannya ketika kita ada di present continuous berarti kegiatan ini sedang berlangsung. Mary is helping John berarti sementara berlangsung, sedang membantu John. Nah, ketika dirubah di kalimat pasif akan jadi subject plus is are. Ini dipilih ya, tergantung. Jika di sini you berarti di sini to be-nya I. Jika I berarti to be-nya am. It depends on subject. Jadi tergantung subjeknya. Kemudian ditambah being. Kemudian kata kerja ketiga by plus object. Nah, sama. Simple past berarti kegiatan yang telah berlalu, yang selesai, yang kita lakukan kemarin dan selesai kemarin. Jadi subject plus verb to plus object. Di sini jadi subject plus was were karena dia jadi kalimat pasif. Kemudian past continuous ini kegiatan yang sedang berlangsung tetapi bukan sekarang, kemarin. Lihat rumusnya, perubahannya. Kemudian present perfect. Ini kalau present perfect berarti kegiatan yang sudah terjadi. Misalnya kamu lakukan di waktu yang lalu tapi masih kamu katakan hari ini, ada hubungannya di hari ini. Jadi Mary has helped John. Mary sudah membantu John. Kapan? Oh, kemarin Mary helped John. Jadi subject plus has plus have plus verb plus object. Ini kemudian ketika jadi kalimat pasif akan jadi subject plus has or have plus been plus verb plus by plus object. Kemudian past perfect. Mary had helped John. Ini kalau past perfect berarti ini terjadi di waktu lampau dan selesai juga. Sudah terjadi di waktu lampau dan selesai di waktu lampau itu. Tidak ada hubungannya sekarang juga. Jadi menggunakan had. Has sama had itu bukan artinya mempunyai ya. Itu beda. Di sini sebagai kata bantu, di sini sesuai dengan tensisnya. Kemudian
perubahan rumusnya seperti ini sama. Simple future berarti kegiatan yang akan terjadi. Untuk itu gunakan will. Subject will plus verb plus object. Kemudian future continuous. Future continuous ini kita menggunakan be going to. Be di sini itu be to be. Tapi be di sini itu bukan be to be ya, itu beda. Ya, perbedaan ini hanya bisa jadi diletakkan. Kemudian future perfect berarti akan sudah terjadi. Contoh kegiatan future perfect supaya kalian mengerti kegiatan seperti apa kita menggunakan future perfect. Misalnya kamu makan jam 10, kemudian temanmu datang jam 11. Ketika dia datang, kamu akan selesai makan. Tapi belum selesai akan itu berarti kita gunakan kegiatan seperti itu, kita menggunakan tensesnya future perfect. Okay, I think you will understand about this explanation. Jika belum paham, bisa tanyakan melalui chat WA. Okay, thank you.